Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Di sini kami akan membahas bab etika bisnis global. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, anggota kami terdiri dari Asita Dewi Kartika dengan MPM akhir 015, Fatarani Rizana dengan MPM akhir 283, Mevia Ainur Rahma dengan MPM akhir 307, Adila Naura Citra dengan MPM akhir 326, dan saya Alfian Rahmatul Hidayati dengan MPM akhir 301. Etika bisnis global. Globalisasi membawa manfaat seperti efisiensi, kerjasama, dan pertumbuhan, tapi juga membawa tantangan etika yang serius. Nah, masalah utamanya ada 5. Yang pertama, pasar global tidak adil. Yang kedua, eksploitasi manusia. Yang ketiga, kerusakan dan ketidakadilan lingkungan. Yang keempat, ketimpangan kekayaan. Dan yang kelima, sistem ekonomi tidak berkelanjutan. Nah, tantangan abad ke-21 menciptakan ekonomi global yang adil dan berkelanjutan. Solusinya bukan menolak globalisasi, tapi memperbaikinya dengan etika bisnis global dan tanggung jawab bersama. Ada 3 kasus etika utama. Yang pertama yaitu pekerja anak dan perbudakan. Contohnya seperti industri coklat. Yang kedua, outsourcing ke negara berkembang. Dan yang ketiga, ada globalisasi limbah elektronik atau e-waste. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus pekerja anak dan perbudakan di industri coklat global. Dari kasus ini, itu diketahui ada sekitar 60-70% produksi kakao dunia yang mana berasal dari 2 negara di Afrika Barat, yaitu Ghana dan Pantai Gading. Sementara itu, pasar utama coklat itu adalah di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rantai pasok coklat itu sangat global dan juga melibatkan berbagai negara. Tapi di balik coklat yang kita nikmati ini, ada masalah besar yaitu diperkirakan sekitar 1,56 juta anak bekerja di perkebunan kakao di kedua negara tersebut, yang mana sebagian besar dari mereka ini bekerja dalam kondisi yang berbahaya, bahkan ada yang menjadi korban perdagangan anak dan juga perbudakan. Jadi, anak-anak ini tuh dipaksa bekerja karena kemiskinan yang sangat parah yang dialami oleh para petani kakao, yang mana rata-rata penghasilan itu adalah kurang dari $1 per harinya. Jadi untuk menekan biaya produksinya, petani pun terpaksa untuk menggunakan pekerja anak. Sekarang kita bahas dari sisi etika. Hal ini tuh jelas sangatlah bermasalah karena anak-anak yang bekerja itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan serta perkembangan yang layak, sehingga melanggar hak asasi manusia dan standar internasional tentang perlindungan anak. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi perusahaan coklat besar seperti Nestle, Hershey's, dan Mars itu sebenarnya udah tahu tentang masalah ini selama bertahun-tahun, dan mereka juga memiliki kekuatan finansial serta pengaruh besar untuk memperbaiki rantai pasok mereka agar lebih etis serta berkelanjutan. Nah, diketahui beberapa perusahaan tuh mulai mengambil langkah seperti menerapkan sistem pelacakan, sertifikasi kakao yang mereka beli, serta memberdayakan komunitas petani. Selain itu juga ada model bisnis fair trade seperti Divine Chocolate yang mana memberikan kepemilikan dan keuntungan langsung kepada para petani sehingga mereka hidupnya tuh menjadi lebih sejahtera tanpa harus mengeksploitasi anak-anak. Nah, tapi selain perusahaan, itu pemerintah di negara produsen coklat serta negara konsumen itu juga punya peran penting dalam mengatur dan menegakkan hukum supaya praktek pekerja anak ini dapat dihentikan. Nah, konsumen itu juga punya kekuatan besar lewat pilihan membeli produk coklat yang bersumber secara etis. Jadi kesimpulannya adalah masalah pekerja anak dan perbudakan dalam industri coklat adalah isu yang sangat kompleks yang mana nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak aja. Jadi semua pelaku mulai dari petani, perusahaan, pemerintah, hingga konsumen sendiri itu harus bertanggung jawab dan bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang nyata serta berkelanjutan dalam kasus industri kakao global ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus outsourcing pekerjaan manufaktur.
Pemindahan pekerjaan manufaktur dari negara maju ke negara berkembang karena biaya tenaga kerja lebih rendah. Dampak positifnya yaitu yang pertama menciptakan lapangan kerja di negara berkembang, yang kedua konsumen di negara maju mendapat barang lebih murah, dan yang ketiga pemegang saham diuntungkan dengan profit lebih tinggi. Dan dampak negatifnya sendiri, yang pertama yaitu pengurangan lapangan kerja manufaktur di negara maju, yang kedua risiko pelanggaran HAM, kondisi kerja buruk dan eksploitasi. Yang ketiga, kerusakan lingkungan dan standar etika yang lebih rendah. Selanjutnya 6.1.3 pada kasus globalisasi limbah elektronik. Limbah elektronik ini mengandung berbagai zat berbahaya. Limbah elektronik istilah untuk komputer, handphone, dan perangkat elektronik lainnya yang dibuang dari konsumen. Limbah ini dibuang ke dunia lebih miskin dan menyebabkan bahaya. Masalah ini disebabkan oleh yang pertama organisasi kriminal yang mengirim limbah elektronik secara global dan mengeksploitasi orang. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen ini dapat menyebabkan masalah limbah elektronik karena membuang perangkat lama mereka dan menggunakan atau membeli yang baru. Namun konsumen juga melakukan bagiannya dan membawa perangkat mereka ke pendaur ulang lokal. Namun saat ini untuk beberapa perusahaan besar seperti Apple dan Samsung melakukan penelitian terhadap desain perangkat mereka dan dapat menghilangkan bahan beracun tertentu dari desain mereka. Nah, perangkat yang baru sekarang bebas dari merkuri serta timbal. Konsumen dan pemerintah juga dapat memiliki tanggung jawab pada kasus globalisasi limbah elektronik ini. Mereka juga harus memiliki tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan etika dalam bisnis global. Nah, dalam bisnis global kita menghadapi berbagai tantangan etika. Misalnya, banyak perusahaan memanfaatkan tenaga kerja murah di negara berkembang, bahkan sampai terjadi kerja paksa atau pekerja anak. Nah, selain itu, pelanggaran HAM juga bisa terjadi, seperti tidak menghargai hak hidup dan kebebasan individu. Industri global juga sering menyebabkan kerusakan lingkungan karena aktivitas produksi yang masif. Hal ini menimbulkan ketimpangan di mana negara miskin harus menanggung beban sosial dan lingkungan. Sementara keuntungan dinikmati negara-negara maju. Nah, kurangnya regulasi internasional membuat kondisi ini makin sulit dikendalikan. Prinsip-prinsip etika bisnis global. Globalisasi menghadirkan tantangan etika, tapi bisa jadi kekuatan positif bila diarahkan dengan benar. Nah, ini diperlukan prinsip-prinsip etika global sebagai pedoman bisnis internasional. Prinsip-prinsip ini sudah banyak disepakati secara internasional, seperti Deklarasi HAM PBB 1948, Deklarasi Rio dan Agenda 2030, Konvensi Anti Korupsi PBB, Aturan WTO dan ILO, dan UN Global Compact 2023 yang berisi 10 prinsip etika bisnis global. Nah, prinsip ini bersifat lintas budaya dan agama, misalnya kebijakan dan golden rule. Ada 2 tingkat etika bisnis global. Yang pertama yaitu etika dasar, norma minimum yang wajib diikuti semua bisnis, dan yang kedua yaitu etika lanjutan, gunakan bisnis untuk kebaikan dunia. Etika bisnis global dasar. Etika bisnis global dasar menekankan pentingnya menjunjung tinggi norma global dan hak asasi manusia. Setiap pelaku bisnis harus punya rasa hormat terhadap pihak lain, termasuk karyawan, konsumen, dan mitra kerja. Perusahaan juga harus mematuhi prinsip etika dan nilai inti dari dirinya sendiri, misalnya integritas dan kejujuran. Selain itu, sangat penting untuk menghargai budaya dan nilai-nilai lokal agar bisnis bisa berjalan dengan harmonis di berbagai negara. Selanjutnya yaitu etika bisnis global lanjutan. Bisnis tidak hanya menghindari dampak negatif, tapi juga secara aktif menciptakan manfaat sosial dan lingkungan.
dengan tujuan untuk mewujudkan keuntungan bagi semua pihak melalui model bisnis yang etis dan berkelanjutan. Contoh praktiknya yaitu yang pertama fair trade atau memberdayakan komunitas lokal, yang kedua inovasi produk untuk kebutuhan lokal, dan yang ketiga social entrepreneurship.